Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dini Dwi Santo dengan NIM 2045659 PN 16565 dari Prodi Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika pertanian, yang mana video kali ini akan dalam rangka ujian tengah semester tahun ajaran 2020-2021. Selama menjalani perkuliahan pada mata kuliah statistika pertanian, saya diampu oleh Bapak Dr. Irwan Endrayanto Aloysius SSI MSc dan Ibu Oki Almas Amalia SSI MSc. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 permasalahan. Menginjak pada permasalahan yang pertama, mahasiswa diminta untuk membuat rancangan penelitian pada bidang pertanian, menjelaskan konsep variabel random sekaligus menyebutkan variabel random dari rancangan percobaan yang dibuat. Mengenai permasalahan ini, saya telah merancang penelitian yang berjudul Efektivitas pemberian pakan berbahan dasar kombinasi tepung daun ubi jalar atau Ipomea batatas dan lumut terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niloticus dalam kolam drum selama 60 hari. Dalam membuat suatu rancangan penelitian, para peneliti haruslah memiliki 2 hal yang terpenting. Yang pertama adalah tujuan dari rancangan penelitian tersebut, dan yang kedua adalah data yang akan didapatkan atau data yang akan menunjang dari rancangan penelitian tersebut. Oleh sebab itu, tujuan dan data yang dibutuhkan dalam rancangan penelitian yang saya buat antara lain, tujuan dari rancangan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari pemberian pakan berbahan dasar kombinasi tepung daun ubi jalar atau Ipomea batatas dan lumut terhadap pertumbuhan sekaligus kelangsungan hidup ikan nila atau Oreochromis niloticus dalam kolam drum selama 60 hari atau 2 bulan. Dan data yang dibutuhkan antara lain data jumlah ikan pada awal tebar, pada hari ke-30 dan pada hari ke-60, data berat ikan pada awal tebar, pada hari ke-30 dan pada hari ke-60, serta rata-rata pertambahan berat ikan selama 60 hari. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan variabel random? Variabel random adalah cara memberi harga angka terhadap setiap elemen ruang sampel berkonsep dari adanya variabel random itu sendiri berupa sebuah nilai spesifik yang mana sebelum dilakukannya sebuah eksperimen, variabel random tersebut sudah dapat diprediksi. Akan tetapi, nilai dari variabel random tersebut tergantung dari eksperimen yang dilakukan, yang mana suatu fungsi bernilai real, harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Maksudnya bagaimana? Berkenaan dengan variabel random tersebut, berdasarkan rancangan penelitian yang saya buat, variabel random tersebut sebenarnya dapat diprediksi sebelum dilakukan suatu eksperimen, atau dalam kata lain setelah merancang suatu penelitian. Jadi maksudnya ini adalah ketika seseorang sudah memiliki rancangan penelitian, maka sebenarnya variabel random tersebut itu sudah ada. Kita sudah bisa memprediksi variabel random ke depannya. Namun berdasarkan penjabaran di samping, variabel random tetap akan bergantung pada eksperimen yang akan dilakukan. Karena variabel random merupakan suatu pendukung dari suatu eksperimen. Jadi, variabel random akan terus relate dengan yang namanya eksperimen. Lalu dikatakan juga bahwa fungsi bernilai real harganya ditentukan oleh setiap elemen di dalam ruang sampel. Seperti contohnya, berdasarkan rancangan penelitian yang saya buat, saya akan membuat sebuah kolam drum yang mana di dalamnya berisi ikan nila. Maka, anggap saja kolam drum tersebut adalah ruang sampelnya, yang mana di dalamnya, yaitu ikan nila, yang terdapat air juga di dalamnya, akan terpengaruh oleh lingkungannya. Maka, ikan nila akan terpengaruh oleh lingkungannya, serta nanti makanan akan diberi dari campuran
bubuk atau tepung dari daun, ubi jalar, dan lumut. Maka dengan demikian, ikan akan terpengaruh oleh lingkungannya. Maka dihitung pula jumlah dari ikan nila tersebut dengan tujuan agar mengetahui efek dari makanan tersebut serta lingkungannya. Karena ikan nila tersebut sebenarnya tidak berada pada kolam drum, namun pada lingkungan air tawar seperti di kolam-kolam tanah. Namun dalam percobaan kali ini akan dirancang untuk diletakkan atau dibudidayakan di dalam drum, di dalam kolam drum seperti itu. Variable random terbagi menjadi dua, yaitu variable random discrete dan variable random continue. Lalu apa sih bedanya? Variable random discrete. Variable random discrete di dalamnya itu memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau sebanyak bilangan cacah. Sedangkan variable random continue merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang tak terhingga banyaknya. Maka dari rancangan penelitian yang saya buat, variabel random discrete antara lain jumlah ikan dalam kolam drum pada awal tebar, jumlah ikan dalam kolam drum pada hari ke-30, dan jumlah ikan dalam kolam drum pada hari ke-60. Dan variabel random continuenya adalah berat ikan saat tebar, berat ikan pada hari ke-30, berat ikan pada hari ke-60, serta volume air yang dipakai pada kolam. Alasan mengapa jumlah termasuk ke dalam variabel random discrete, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa jumlah itu merupakan bilangan atau angka yang banyaknya itu berhingga. Sedangkan seperti berat, seperti volume, itu merupakan variabel yang tak berhingga banyaknya, seperti itu. Maka jumlah masuk ke discrete dan berat serta volume air masuk ke continuum, seperti itu. Selanjutnya menginjak pada permasalahan yang kedua. Pada permasalahan yang kedua, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan peluang serta aplikasinya dalam bidang pertanian. Berikut adalah soalnya yang diberikan. Seorang petani membeli 1000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Lalu pertanyaan A, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Pertanyaan B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. C. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dan yang D. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Mari kita selesaikan 4 permasalahan berikut. Yang pertama mengenai tabel kontingensi. Dari soal tersebut, diketahui bahwa dari toko A terdapat 600 bibit, dan dari toko B terdapat 400 bibit. Dan diketahui dari soal sebelumnya, bahwa dari toko A terdapat 60 bibit yang ternyata tidak tumbuh setelah ditanam. Sedangkan dari toko B, diketahui bahwa 320 bibit tumbuh dengan baik setelah ditanam. Dengan demikian, dari toko A terdapat 600 bibit yang ada, dan ternyata setelah ditanam terdapat 60 bibit tidak tumbuh. Berarti dari toko A sendiri, bibit yang tumbuh dengan baik itu adalah 600 dikurang 60. Jadi jawabannya adalah 540 bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A. Sedangkan dari toko B diketahui bahwa terdapat total 400 bibit, yang mana 320 diantaranya setelah ditanam itu tumbuh dengan baik. Dengan demikian berarti 400 dikurangi 320 akan menjadi bibit yang tidak tumbuh, atau sebanyak 80 bibit yang tidak tumbuh dari toko B. Dengan demikian, total bibit yang tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B berjumlah 860 bibit
yang tumbuh dengan baik secara keseluruhan. Sedangkan bibit yang tidak tumbuh terdapat sebanyak 140 secara keseluruhan dengan total 1000 bibit yang ada dari toko A dan toko B. Berikut adalah tabel kontingensinya secara skematis. Lalu pertanyaan B itu adalah bagaimana peluang bibit yang tumbuh dengan baik? Dari tabel tersebut, dari tabel ini diketahui bahwa bibit yang tumbuh dengan baik terdapat sebanyak 860 bibit dari 1000 bibit yang ada. Dengan demikian, peluang bibit tumbuh dengan baik secara keseluruhan adalah 860 per 1000 atau dapat disederhanakan menjadi 86% bibit tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B atau dari keseluruhan. Sedangkan pertanyaan C itu adalah peluang bibit tidak tumbuh dari toko B. Perlu di-highlight bahwa di soal yang C ini adalah peluang bibit tidak tumbuh dari toko B. Dengan perumpamaan soal yang C adalah jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak. Berarti yang difokuskan pada soal yang C ini adalah dari toko B-nya itu saja. Lalu berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Berarti yang perlu difokuskan dari tabel di sini adalah toko B dan bibit yang tidak tumbuh. Diketahui bahwa bibit yang tidak tumbuh dari toko B itu ada 80. Dari total bibit yang ada di toko B adalah 400. Maka dengan demikian, peluang bibit yang tidak tumbuh dari toko B itu sendiri ada 80 per 400. Saya ulangi kembali, 80 didapat dari total bibit yang tidak tumbuh dari toko B. Total bibit yang tidak tumbuh dari toko B terdapat sebanyak 80 bibit. Dan 400 didapat dari total semua bibit dari toko B yang dibeli. Dengan demikian, 80 per 400 dapat sederhanakan menjadi 20%. Seperti itu. Dan pertanyaan 6B itu adalah peluang bibit tidak tumbuh berasal dari toko A. Dengan soal lengkapnya, yakni jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Pada soalan B ini, perlu di-highlight bahwa jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Maka dari soal tersebut, premisnya berbeda dengan kedua soal sebelumnya pada poin B dan poin C. Pada poin B ini, itu jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, maka yang perlu di-highlight adalah total bibit yang tidak tumbuh saja dari toko A dan toko B, atau istilahnya bibit yang tidak tumbuh dari keseluruhan. Dan dari tabel itu didapat bahwa bibit yang tidak tumbuh dari keseluruhannya ada 140 bibit. Dari 140 bibit tersebut itu adalah keseluruhannya, atau dalam kata lain adalah ruang sampelnya ada 140 bagi bibit yang tidak tumbuh saja. Maka dengan demikian pada jawaban yang D, peluang bibit tidak tumbuh yang berasal dari toko A itu adalah 60 per 140. 60 didapatkan dari total bibit yang tidak tumbuh dari toko A. Total bibit yang tidak tumbuh dari toko A itu sebanyak 60 bibit. Dan dari 140 bibit yang ada dari keseluruhan. Dengan demikian, total bibit yang tidak tumbuh yang berasal dari toko A adalah 60 per 140 atau dapat disederhanakan menjadi kurang lebih 42,85%. Menginjak pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pada pernyataan ketiga. Pada pernyataan ketiga, yaitu mahasiswa diminta untuk menjelaskan penggunaan distribusi Poisson
menyebutkan variabel yang berdistribusi Poisson serta alasan mengapa distribusi Poisson digunakan berdasarkan jurnal yang dikaji. Sebenarnya distribusi Poisson itu apa sih? Distribusi Poisson itu merupakan salah satu distribusi yang umumnya digunakan untuk kasus-kasus yang terbatas pada distribusi binomial. Penerapan distribusi Poisson digunakan pada kejadian yang memiliki jumlah besar yang kemungkinan terjadi, namun sebenarnya kenyataan cukup jarang. Distribusi Poisson menggambarkan suatu probabilitas atau peluang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu interval waktu yang tertentu yang juga tetap. Dengan demikian, kata kunci yang dipakai pada distribusi Poisson adalah interval waktu, yang mana pada distribusi Poisson hanya menggunakan satu interval waktu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Distribusi Poisson memiliki ciri umum. Ciri umum dari distribusi Poisson antara lain banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu lain yang terpisah. Dan yang kedua, probabilitas terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat sebanding dengan panjang selang waktu tersebut, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu tersebut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pada distribusi Poisson hanya fokus terhadap satu interval waktu yang telah ditentukan. Apabila di dalamnya terdapat suatu interval waktu di luar interval waktu yang seharusnya, maka istilahnya dapat disingkirkan karena hanya terfokuskan pada satu interval waktu. Jadi, data yang ada pada interval waktu yang lain itu dianggap tidak ada atau dihilangkan. Seperti itu. Lalu, jurnal yang saya kaji yaitu berjudul Model Antrian Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kendari. Jadi jurnal yang saya kaji ini berkenaan dengan perikanan. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa variabel berdistribusi Poisson. Dan dari jurnal tersebut didapatkan 3 buah tabel yang berdistribusi Poisson, yaitu tabel 1 frekuensi kunjungan kapal perikanan, tabel 2 uji distribusi tingkat kedatangan kapal, dan yang ketiga hasil perhitungan variabel model antrian. Mengapa ada 3 tabel tersebut? Alasannya karena pada 3 tabel tersebut menunjang dari adanya variabel yang berdistribusi Poisson. Dapat dilihat pada tabel yang kedua mengenai uji distribusi tingkat kedatangan kapal. Terdapat data dengan jumlah kedatangan, itu hasilnya mengikuti distribusi Poisson. Itu menandakan bahwa distribusi Poisson itu sendiri dipakai di dalamnya, khususnya dalam pemecahan masalah mengenai model antrian kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS di Kendari. Jadi total ada 3 buah variabel berdistribusi Poisson yang mana nantinya ketiga tabel tersebut mempengaruhi dalam penggunaan distribusi Poisson pada jurnal. Lalu alasannya mengapa distribusi Poisson digunakan? Ada apa? Kenapa sih? Yaitu alasannya karena pada jurnal tersebut distribusi Poisson adalah salah satu dari sebaran pola kedatangan yang paling umum digunakan untuk mengetahui sebaran waktu kedatangan. Hal ini disebabkan distribusi Poisson sesuai dengan tingkat kedatangan yang bersifat acak sempurna, yang berarti bahwa masing-masing kedatangan akan bersifat saling bebas atau tidak ada pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Sekaligus, distribusi Poisson pada uji ini berguna untuk memecahkan masalah antrian secara matematis, terutama distribusi kedatangan dari kapal-kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Jadi, dengan adanya distribusi Poisson dalam jurnal tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan antrian kapal-kapal di PPS Kendari. Karena dengan adanya distribusi Poisson dapat mengukur kira-kira seberapa banyak kapal yang datang, berapa banyak kapal yang
pergi, dan dengan begitu dapat menyelesaikan masalah antrian dan untuk menanggulangi masalah mengantri yang sangat lama, terutama di pelabuhan-pelabuhan di dekat PPS Kendari, seperti itu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya Dendi Dwi Santo mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.